Bahasa saya, bahasa orang pasar. Saya mau pokoknya ini bisa kelihatan, ini bisa ini. Nah, saya ngomong programmer belum ngerti. Saya harus punya translator, interpreter, tolong jelasin kepada programmer maunya saya gimana gitu kan ya. Ya, Jadi karena betul, saya betul, udah betul. kemarin pengalaman jadi gitu. Saya nggak ngerti ngebiasain, karena bahasa programmer, developer dengan bahasa saya orang lapangan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jabar. Saya adalah Head of Business Development dari PT Badar Interaktif. Kita adalah perusahaan pengembangan software yang bergerak dalam pengembangan aplikasi website dan aplikasi mobile. Nah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Sekarang kita ada di episode perdana dari kegiatan Badar Talks, di mana dalam kegiatan ini kita akan banyak sekali berdiskusi terkait dengan hal-hal yang menyangkut digitalisasi bisnis, software house, IT management, project management, dan lain sebagainya. Nah, dalam episode pertama ini, saya insya Allah akan menjadi host dari teman-teman semua selama kurang lebih mungkin sekitar 60 menit ke depan. Dan topik kita hari ini tuh cukup menarik gitu ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan strategi digitalisasi bisnis dari usaha kuliner. Nah, ini menarik banget nih, karena di era informasi seperti saat ini, industri kuliner itu punya banyak banget tantangan dan peluang gitu ya. Jadi tantangan dalam artian teman-teman yang bergerak di industri kuliner itu harus berjuang untuk berkompetisi, untuk memenangkan kompetisi. Karena sekarang tuh banyak banget orang-orang yang bergerak di bidang kuliner. Banyak banget orang-orang yang berjualan dan lain sebagainya. Maka di era informasi ini tentunya teman-teman pelaku industri kuliner itu perlu memikirkan strategi agar bagaimana bisa berkompetisi dengan baik. Tapi di satu sisi, teman-teman yang ada di industri kuliner itu juga punya peluang yang cukup besar gitu ya untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Karena sekarang udah banyak banget nih sistem yang menunjang teman-teman untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Sekarang ada aplikasi pemesanan online, ada aplikasi distribusi, logistik, dan lain sebagainya. Ada banyak banget tools yang bisa digunakan untuk bisa mengembangkan bisnis industri kuliner. Nah, pada hari ini kita beruntung banget nih bisa berkesempatan untuk mengundang salah seorang narasumber dari pelaku industri kuliner yang sudah cukup banyak sekali pengalamannya ya. Dan alhamdulillah di tengah kesibukannya, beliau masih mau menyempatkan untuk hadir berdiskusi bareng-bareng dengan kita semua. Nah, ini mungkin sebelum kita kenalan dengan narasumbernya, saya akan sedikit spoiler nih ke teman-teman semua. Siapa sih yang akan kita undang gitu ya. Jadi, bagi teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek, atau yang mungkin teman-teman yang merupakan penggemar dari martabak, teman-teman pasti sangat familiar dengan brand martabak Pizza Orange. Nah, martabak pizza ini merupakan martabak dengan konsep pizza pertama di Indonesia, di mana makanan ini sempat menjadi hits gitu ya. Banyak banget di kalangan milenial yang datang mencari martabak pizza orange. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir sempat mendapatkan penghargaan gitu ya. Banyak sekali penghargaannya. Pernah menjadi all-time favorit martabak, pernah menjadi the most enjoyable quick bites versi GoFoodie Selection dari GoFood. Kemudian juga sempat menjadi juara dari GoFood Partners selama 3 kali berturut-turut dari 2016 sampai 2018. Wah, luar biasa sekali pencapaian dari Martabak Pizza Orange. Langsung saja mungkin saya perkenalkan kepada narasumber kita, yaitu CEO-nya langsung dari Martabak Pizza Orange, yaitu Bapak Sony Arca Adrianto. Selamat pagi, Pak Sony. Pagi, Mas. Assalamualaikum Pagi. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Sony? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana nih Pak, selama pandemi ini di rumah aja atau makin sibuk kegiatannya? Eh, Kalau di martabak ya, karena kita kan industri kuliner yang lebih kepada take away, Hmm. jadi nggak terlalu pengaruh signifikan. Hmm. Walaupun ada beberapa regulasi di pemerintah daerah menyebabkan kita harus ada adjustment jam buka. Gitu. Oke. Tadinya misalkan di Jakarta kita pernah, dulu sebelum pandemi kan Orange itu buka 24 jam di daerah Sudirman. Hmm. Tapi kalau waktu pandemi itu nggak bisa. Bahkan Hmm. kemarin ini belum lama di Bekasi kita harus tutup jam 6. Oh Di gitu. Bogor juga pernah harus tutup jam 8, di Depok juga pernah, di Tangerang juga. Jadi memang itu aja sih adjustment-nya. Cuma tetap semua dalam koridor masih berjalan dengan baik kalau untuk martabak. Oke, alhamdulillah. Senang banget dengar ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh Pak ya di pandemi ini ya? Ada pengaruh secara total, ada pengaruh Secara tetap, total karena ada. Jakarta itu kan PSBB-nya panjang, sempat Betul dibuka betul betul. sebentar, transisi, ditutup lagi, ketat, itu terdapat signifikan untuk yang Jakarta. Oke, Gitu, siap-siap. Mas.
Oke, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, diskusi lebih lanjut, saya akan sedikit memperkenalkan tentang profil dari Pak Sony. Jadi Pak Sony itu adalah lulusan dari STAN, benar ya Pak ya? Dari STAN Ya, Diploma benar. Pajak Angkatan 96. Terus dulu sebelum di Orange, Pak Sony juga pernah menjadi pegawai Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan dari Ya, 1999 sampai 2018. Dan kemudian membangun Orange dari tahun 2010 sampai sekarang dengan berbagai macam brand. Ini mungkin saya mau ya. sedikit share dari portofolionya Martabak Orange nih dari 2010 sampai sekarang. Nah, yang bisa kelihatan ya. Jadi dari 2010 awalnya ternyata dari jamur ya Orange ini ya, luar biasa. Iya, iya Dari betul. Jamur jamur. yang gerobakan di pinggir jalan itu. Oke, itu jamur gerobak beneran jamur gerobak tuh Pak. Pak Tony Bener sendiri yang gerobak, jualan. bener. Bener-bener gerobakan di pinggir jalan. Luar biasa. Hebat banget loh, dari jamur terus jadi berkembang ke martabak pizza di 2011, Iya, kemudian sekarang jadi merambah ke logistik di 2017 jadi iya, bikin resto sendiri ya, Dapur Emma Resto, iya. kemudian jadi Orange Multidaya, Orange Cafe, Mile Cafe, kemudian terakhir jadi Pusat Arwana Tangerang. Wah, ini bisa panjang lebar nih nanti nih. Sebenarnya ada lagi sih, Oh, ada ada lagi lagi? belum saya masukin berarti lupa ya. Apa Ada apa tuh, namanya Pak? nasi jagal, ada lagi. Nasi jagal tuh Oh, nasi yang murah. Jadi harga 12.000 tuh dapat daging kecap gitu. Pedas. wah, Jadi pedas kalau murah yang banget suka pedas daging manis itu bisa. daging Emang 12.000, emang Pak. kalau milenial karena kita kan kulinernya itu semuanya inline. Jadi kita Mhm. beli beli bisa partai yang besar mulai dari martabak, dapur Emma, kemudian nasi jagal Hmm, itu sehingga kita bisa dapat harga yang murah. oke. Sebenarnya Mungkin bisa sama sedikit share martabak. nih Pak, dari ini masing-masing apa ya Pak bisnisnya? Dia nih jamur, kalau ini Oke, martabak, kalau kalau jamur yang orange, logistik yang lain gimana? jamur orange itu memang ini cikal bakal dari orange karena kita juga belajar berbisnis mulai dari situ, belajar sempat sampai ada 20 cabang di mana pada Hmm. saat itu mulai musim jamur Hmm. goreng. Nah, itu lagi jamur goreng lagi menjamur, nah kita ikut-ikutan. Kemudian berjalan selama 6 bulan, sudah ada 20-an cabang, tapi saat itu saya langsung berpikir bahwa ini kayaknya musiman nih. Saya sih belajar dari beberapa produk lain yang saat itu mulai turun ya, kayak misalkan kebab atau yang lain kan banyak tuh waktu itu zaman franchise musiman. Kemudian langsung bukan banting setir sih, kita langsung berpikir untuk ada diversifikasi usaha. Hmm. Jadi nyari makanan yang kira-kira sudah Indonesia banget. Oh, oke. Udah Indonesia banget lah pokoknya. Orang nggak meragukan. Kalau jamur itu kan termasuk yang baru pada saat itu ya, yang Hmm. Hmm. jenisnya itu. Kemudian terpilihlah martabak. Terpilihlah martabak, kemudian sesuai dengan perkiraan bahwa oh ternyata benar musiman nih. Jadi dari 20 cabang, dari tren yang naiknya signifikan, bahkan kalau menurut saya sih terlalu cepat. Hmm. Sehingga kita lihat trennya udah mulai melambat nih, udah melambat langsung kita ganti ke orang-orang karyawan kita langsung kita pindahin ke martabak. Gitu Mas. Sampai tutup saya lupa sekitar 2014-an sih terakhir. 2014 2015-an terakhir. Habis itu langsung kita Oke. shutdown aja langsung. Hmm. 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 Gitu. Berarti sekarang udah fokus ke ini aja ya, Ya. martabak aja ya, yang jamurnya udah enggak ya? Nah, enggak, sekarang brand-brand lain sih. Kemudian 2011 sebelum Jamur itu tutup, kita buka martabak. Hmm. Setelah berkembang pesat waktu 2016 bukan sebenarnya sih agak lambat juga di 2011 sampai 12 sampai ke 15. Jadi di 2015 itu sekitar 10-an cabang, tapi pada saat itu kami berpikir bahwa saya kan belanja pada waktu itu masih masing-masing toko. Hmm. Masing-masing toko dengan varian harga yang berbeda-beda. Jadi misalkan ya, saya beli tepung di Gondang Dia gitu, Hmm. 180.000. Saya beli di BSD misalkan 175. Saya beli di daerah Jakarta Timur, di Klender atau di mana 178. Ini kok barang yang sama, tempat yang berbeda, dengan toko yang berbeda, harganya berbeda. Nah, Hmm. menentukan harga pokoknya ini kan jadi benchmark harga pokok tiap item jadi nggak bisa Iya, kan? iya. Karena Ah, apa? susah. Ah. Ada adjustment perbedaan harga. Betul. Oke, kemudian ada lagi tentang kebocoran-kebocoran atau
korupsi karyawan lah kira-kira ya. Ini real yang terjadi. Jadi bahwa ini banyak uang yang hilang, banyak uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan belanjanya. Simpelnya begini, ini saya harus ceritakan gambaran realnya yang terjadi di lapangan. Karena teman-teman yang mau punya usaha biar tahu nih, bahwa misalkan gini, daun bawang saya beli 10 kilo, dengan harga misalkan 15.000 sekilo, 10 kilo 150.000. Saya tahu dari mana, saya misalkan ada 10 cabang, orang tersebut atau toko tersebut belinya 10 kilo. Bagaimana kalau dia beli 9 kilo? Nggak kelihatan. Iya, betul-betul. Itu satu cabang, bagaimana 10 cabang, bagaimana 50 cabang, bagaimana sekarang 60 cabang. Nah, itu yang terjadi. Itu baru satu item. Bagaimana dengan daging, bagaimana segala macam lah itu ya. Nah, itu yang nggak gampang sebenarnya. Semakin banyak, semakin besar kita, maka manajemennya harus semakin rapi. Nah, pada saat 2016 awal, jadi persiapannya udah mulai dari 2015 akhir sebenarnya. Bahwa sudah dipersiapkan, ini gimana nih caranya nih, supaya yang pertama, harganya tuh bisa sama lah, relatif sama di semua toko, HPP-nya, harga belinya. Kemudian bagaimana kita mengurangi tingkat kecurangan karyawan. Tingkat kecurangan ada yang sengaja, ada yang mereka lalai, ada yang lain-lain. Pokoknya intinya dalam rangka efisiensi. 2015 kita persiapan, mulai dari 10 cabang, dibikinlah Orange Logistik ini untuk memenuhi keperluan dari martabak pisang Orange dulu tadinya. Oke. Ya, jadi setelah itu dibuat, maka langsung kita, item mana aja sih, baru itemnya ini berkembang. Jadi mulai dari yang paling gampang, yang tadi misalkan tepung, yang menjadi sentral kita apa sih? Tepung, keju, mentega, dan lain-lain. Nah, itu kira-kira. Itu semuanya berarti semua cabangnya beli di Orange Logistik tadi, Pak ya? Ada beberapa item yang harus. Misalkan kayak tepung, kan kita nyebarin ke toko-toko itu tepung mix. Tepung mix, kemudian kayak keju, coklat, dan lain-lain. Sekarang udah hampir semuanya. Yang enggak apa sih? Yang enggak itu misalkan gini. Kalau kita beli martabak telur kan suka dapat acarnya. Wortel, iya. Supportingnya ya. Timun. Itu kalau di supply dari logistik ya kebanyakan yang disuplai. Dan takutnya lama. Kan dia fresh. Mereka kan harus beli setiap hari. Iya. Dan kemudian di logistik itu nggak mungkin bisa supply semua cabang setiap hari. Karena jadi cuman main produk aja ya, yang emang distandarkan itu jadi HPP buat semua cabangnya ya. Iya. Betul. Kemudian siap. Terus di 2017 jadi bangun dapur Emma nih. Di 2017 ini diversifikasi usaha juga, bahwa kalau ini kita udah bisa nih, udah berjalan dengan baik. Gimana kalau kita bikin satu resto yang Indonesia juga. Saya tetap basicnya tuh di Indonesian food sebenarnya. Jadi bikinlah dapur Emma ini yang basicnya di ayam taliwang, ayam bakar, dan lain-lain. Nah, kalau ini di mana Pak? Udah banyak cabangnya atau baru ada satu? Ini kita masih tetap pegang satu dulu, karena sekarang ini ada di kantor rumah Orange, di kantor pusat Orange di bawah. Jadi termasuk untuk karyawan kalau makan di sini, termasuk kalau masyarakat Tangerang. Sekarang sih masih Tangerang. Sementara ini kita masih belum ekspansi, sebenarnya mau ekspansi di tahun ini, tapi ada COVID, kita langsung hold dulu. Semua ekspansi yang tadinya udah masuk ke dalam schedule penambahan toko itu di schedule ulang sebenarnya sih. Iya, betul. Kemudian ditahan dulu ya. Setelah itu berjalan, ada satu hal yang krusial sebenarnya, yaitu bagaimana mengatur manajemen tiap brand, karena Orange Logistik punya brand sendiri, martabak pisang Orange brand sendiri, dapur Emma brand sendiri. Dan saya nggak mungkin megang semuanya. Makanya dengan beberapa teman buatlah satu perusahaan manajemen. Jadi Orange Multidaya ini merupakan perusahaan manajemen yang dibuat untuk memanajemeni perusahaan-perusahaan yang sementara ini di bidang kuliner. Walaupun nanti makanya hubungan dengan Badar di Orange Multidaya. Bukan di martabak pisang Orange, bukan di Orange Logistik. Karena apa? Sistem yang sedang dibangun itu bisa diaplikasikan di beberapa unit bisnis atau perusahaan lain. Yang bidangnya masih inline, kira-kira gitu. Jadi Multidaya apa sih? Ini dibuat mulai dari A sampai Z keperluan dari satu perusahaan. Misalkan dia butuh akunting, dia butuh pajak, dia butuh
IT, dia butuh POS, dia butuh sekarang ini Orange sebenarnya lagi mungkin tahu mengembangkan ERP ya. Iya. Berdasarkan keperluan kita, bahwa nih nggak mungkin nih kepegang nih ketika kita harus manual cabang sekian banyak, kita berencana punya sekian ratus cabang dengan sistem manual, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk operational cost ya, operational expense ini kegedean. Jadi kita lebih milih pada waktu yang kemarin kita bahas adalah capex-nya. Jadi gimana kita investasi di awal di depan, tapi jangka panjangnya akan lebih efisien, kira-kira gitu ya. Itu makanya di Orange Budidaya. Kemudian 2018 kopi berkembang, kita bikin kopi di 2019 ini turunan. Jadi kopi juga. Nah, Orange Coffee ini itu sebenarnya distributor biji kopi dan green bean. Oke. Bukannya produk akhir. Produk akhirnya itu dinilai. Ini produk yang nilai ini yang kekinian, yang kayak kopi aren, kopi green tea latte, yang segala macam. Kemudian di 2020 dibuat, karena ini kalau arwahnya sih ini termasuk hobi sih sebenarnya. Hobi yang oke deh, ini lagi musim nih. Semua yang berbau hobi di pandemi ini lagi naik. Kemudian kebetulan network kita itu ada di Kalimantan, di mana pusatnya Superred Indonesia ada di sana, dan Superred itu kan termasuk Superred itu arwana yang paling mahal. Spesies arwana yang paling mahal di dunia itu secara general itu Superred. Kebetulan sekarang juga lagi membangun kolam di sana, farm di sana. Jadi di sana. Yang ada di rumah Orange kalau nanti datang silakan, ada ini showroomnya aja sih. Jadi cuma ada sekian, nggak sampai 100. Kalau di sana lebih banyak lagi, sampai ratusan kalau ini. Insya Allah, luar biasa. Dan masih ada satu lagi tadi ya, apa tadi Pak? Satu lagi? Nasi jagal. Nasi jagal itu nasi pakai potongan daging, manis, pedas. Ya udah cuma kayak nasi bungkus biasa. Jadi jangan berharap seperti dapur Ema. Dapur Ema itu kelas resto. Kalau nasi jagal ini kelasnya warung nasi pinggir jalan. Wah, ini kita harus memenuhi berbagai segmentasi di Indonesia, yang bukan cuma ngambil segmentasi yang menengah atas. Karena di masyarakat itu banyak kok orang yang mau makan cepat. Ini termasuk yang makan cepat aja, bungkus pergi, makan cepat pergi, yang gitu aja. Makanya letaknya kan di gondang dia. Yang pertama gondang dia, yang kedua, jadi nasi jagal tuh udah ada 2. Pertama gondang dia, yang kedua di Pondok Bambu. Udah ada 2 jalan. Nanti insya Allah sih di Bogor sedang dibuat. Jadi ada 3 langsung. Oke, luar biasa ya. Ini menarik banget nih sebenarnya pengalaman dari Orange dari 2010. Bayangin loh, dari jualan jamur gerobakan kan, terus tiba-tiba berubah jadi martabak, kemudian berubah lagi jadi perusahaan logistik, kemudian jadi perusahaan manajemen kan, terus ada resto. Wah, luar biasa sekali. Ini pasti tentunya pasti bukan perjalanan yang mudah gitu ya bagi Pak Sony dan tim untuk bisa mengembangkan Orange dari awal sampai sekarang. Dan ini nanti mungkin kita akan banyak sekali berdiskusi mengenai perjalanannya Pak Sony membangun Orange dan juga beberapa hal lainnya. Oke, mungkin sebelum bertanya lebih lanjut ya, saya mau tanya satu hal yang sangat menarik bagi saya nih. Kenapa dulu Pak Sony pindah gitu ya dari PNS sebagai Dirjen Pajak terus banting setir gitu berbisnis, itu kan jauh banget tuh. Kan PNS kan biasanya udah nyaman gitu kan, hidupnya udah terjamin, terus tiba-tiba mau bersusah payah untuk membangun bisnis dari nol. Gini, sebenarnya dulu alasannya sederhana, saya bangun usaha. Jadi ketika dulu bukan kekurangan sih sebenarnya, untuk menambah penghasilan lah kira-kira ya. Jadi ketika mau menambah penghasilan, kita hitung biaya, wah ini di Jakarta biaya hidup tinggi, penghasilan sebagai pegawai negeri flat. Kan kita nggak mungkin korupsi kan? Betul. Dan kita jauh dari situ. Oke, kalau gitu nggak mungkin kita kurangin biaya hidup, pasti kita harus nambah penghasilan. Itu awalnya sederhananya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah tercapai semua, setelah ada 10-an cabang, setelah ada sekian, ini ada satu pilihan yang agak sulit sebenarnya. Ketika cabang udah mulai banyak, tidak mungkin saya itu bisa 2 kaki lagi. Jadi misalkan saya tetap bekerja tanpa ngurusin, karena nanti nggak pegang. Karena waktu 2015 sendiri kan belum ada perusahaan manajemen, belum ada logistik, gitu ya.
Oke, oleh karena itu saya pikir kalau saya tidak korupsi uang, jangan-jangan saya bisa korupsi waktu. Karena apa? Saya mungkin aja di satu jam tertentu atau waktu tertentu saya ngurusin usaha kan. Nah itu saya nggak mau. Jadi buat apa saya nggak ngurusi uang, terus saya korupsi waktu? Itu nggak mau juga. Jadi dan beberapa hal yang lain sih, termasuk misalkan saya di pegawai negeri itu harus keluar kota, dinas di luar segala macam, dan itu kan jadi bisa jadi dua-duanya jadi nggak berhasil. Gitu ya. Ini pertimbangan sendiri sebenarnya. Ada beberapa teman nanya, kenapa keluar? Saya jelasin bahwa ketika saya memaksakan dua-duanya untuk berhasil, ini akan bisa jadi nggak kepegang dua-duanya. Iya, betul. Jadi setelah saya hitung-hitung bahwa oh ini ternyata saya harus memilih, dan saya memilih untuk usaha. Kemudian benar nggak sih nyaman di pegawai negeri? Benar, nyaman banget malah. Tapi justru itu yang mematikan kreativitas sama mematikan keberhasilan orang. Misalkan ya, saya sudah merasa nyaman, pasti saya nggak mau membangun Orange dengan susah payah sampai dengan 61 cabang dengan berbagai macam brand, karena saya nyaman. Karena itu di banyak kesempatan saya bilang satu prinsip yang saya pegang selama ini itu nyaman membunuhmu, saya bilang. Saya bilang sama semua orang. Saya aja gitu ya. Ini saya belajar dari banyak orang juga, banyak orang besar bahwa nyaman itu berbahaya untuk kita. Perasaan nyaman itu berbahaya. Tapi bukan berarti kita dipenuhi rasa ketakutan atau segala macam. Cuma merasa kita nyaman, merasa kita tenang, merasa kita sudah yang terbaik, merasa kita pintar, itu membunuh kita secara pelan-pelan. Karena apa? Ketika kita udah merasa, udahlah segini aja cukup, udah, kita nggak akan berkembang. Betul. Iya kan? Ya udah, jika kita mau udah penghasilan 10 juta sebulan, 20 juta sebulan, kita merasa cukup, maka ya udah, selesai gitu aja kan. Cuma nggak terjadi apabila saya, kayaknya saya masih bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berbeda, sesuatu yang lebih besar untuk diri saya, untuk orang lain, atau untuk masyarakat, atau untuk keluarga, itu akan lebih banyak manfaatnya kalau menurut saya dibandingkan saya berada di zona nyaman. Makanya dalam keadaan sekarang, kenapa selalu muncul brand-brand baru? Karena saya selalu berkreativitas, selalu berpikir, selalu belajar. Bukan berarti saya di posisi sekarang itu terus saya nggak dengerin mentoring, nggak dengerin orang belajar, nggak dengerin orang lain, enggak. Saya tetap kemarin, ini belum ada info, kemarin terakhir Mata Pesawatnya juga ikut yang Food Startup Indonesia, dan alhamdulillah termasuk yang ke Bali, yang di mentoring langsung dengan orang-orang terbaik pilihannya Kemenparekraf. Itu pun saya lakukan gitu dengan perasaan yang enggak merasa bahwa Orange sudah 60 cabang harus enggak. Karena banyak insight yang saya dapetin ternyata di situ. Ternyata ketika saya berkolaborasi atau saya bersinergi dengan teman-teman, ada 100 peserta, ternyata bisnis kuliner tuh seperti ini loh. Mulai dari mie, mulai dari gula aren, mulai dari rempah-rempah, mulai dari segala macam bakso. Saya jadi ternyata industri kuliner itu berkembang sedemikian pesat, yang sementara ini yang sebelum saya berkumpul di situ saya nggak tahu, atau saya cuma dengar aja. Dan di situ dengan mata kepala saya sendiri saya melihat, iya berarti memang Indonesia ini lagi industri kuliner Indonesia lagi berkembang pesat banget. Dan itu challenge banget buat saya. Satu hal lagi bahwa dari insight itu saya dapatkan bahwa ini bukan masalah saingan atau bukan saingan. Itu masalah gimana kita dapat insight, gimana kita bersinergi, gimana saling membantu sesama pengusaha. Gitu, ya, ini menarik banget sih. Jadi tadi ya tagline-nya bukan cuma merokok membunuhmu, tapi nyaman membunuhmu. Ya ini menarik banget sih. Bahkan brand sebesar Orange aja tuh sampai sekarang tuh masih belajar ya Pak ya, masih ikut kegiatan kolaborasi, masih ikut mentoring bisnis dan lain sebagainya. Ini mungkin juga yang menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua bahwa semakin besar itu bukan berarti kita udah hebat atau udah paham gitu ya, tapi semakin besar bisnis kita justru semakin besar tantangan kita untuk bisa lebih paham, lebih banyak belajar dan terus mencari ilmu gitu ya Pak Sani ya. Siap.
Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Pak. Menarik ya, tadi kan udah dijelaskan tentang sejarahnya Orange dari awal sampai sekarang. Nah, terus dari Jamur sampai sekarang jadi punya pusat arwana Tangerang dan lain sebagainya. Nah, ini sebelum Pak Sony buka bisnis baru ya atau buka cabang-cabang baru itu biasanya pertimbangannya apa, Pak? Oke. Jadi berbeda antara membuka cabang baru dengan membuka unit bisnis baru, brand baru ya, berbeda. Pertama, kalau cabang baru kita lebih cenderung kepada melihat market yang sudah ada di cabang sebelumnya. Misalkan gini simpelnya, di Jakarta kita sudah ada 40 cabang dengan titik di mana aja. Jadi kita misalkan di Gondangdia sudah ada, di Sudirman ada, oh ini agak jauh nih, misalkan di Kebonjeruk. Beberapa customer sulit beli di Kebonjeruk, oke berarti kita buka di Kebonjeruk untuk memenuhi permintaan customer martabak pisang Orange yang di Kebonjeruk. Yeah. Nah, kemudian prinsipnya kayak gitu bahwa oh di sini belum ada nih kita bikin, di sini belum ada. Karena apa? Karena martabak pisang Orange kan sudah menjadi martabak yang dikenal di Jakarta, Jabodetabek. Jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk naruh cabang baru yang belum ada. Karena bisa jadi belum semuanya kenal, tapi sebagian dari orang yang ada di situ sudah tahu, gitu kira-kira. Berbeda dengan unit bisnis baru seperti tadi misalkan dapur Emma atau segala macam, kita lebih cenderung pada ngelihat market yang masih besar dan belum disediakan di area itu. Misalkan di daerah Tangerang sini, di daerah Karawaci, Gading Serpong belum ada restoran yang untuk family Indonesian food seperti misalkan yang menyediakan ayam taliwang. Karena saya dan istri ini suka ayam taliwang gitu. Kita mau makan kok susah banget ya. Udah coba kita develop. Kemudian letaknya di mana? Kemudian yang konsepnya family tapi ada kopinya karena kita punya produk kopi. Kemudian tidak terlalu mahal sehingga harga misalkan 20-30 ribuan itu bisa makan di resto dengan minum gitu Mas. Jadi lebih cenderung pada kita melihat marketnya seperti apa, kompetitornya ada apa enggak, kemudian kita mampu menjalankan apa enggak. Kalau kita nggak mampu menjalankan ya percuma. Jika itu semua siap ya udah kita bikin. Oke, jadi kalau kita buka cabang, jadi syaratnya adalah kita sudah tahu nih kita sudah punya pasar di sana, tinggal kita mengembangkan sudah ada atau belumnya gitu ya, cabangnya ditambahkan aja. Tapi kalau misalkan untuk kita bikin bisnis baru, itu kita melihat yang pasarnya belum mendapatkan kebutuhannya, Pak Sony ya. Jadi belum mendapatkan kebutuhannya, kita buka cabang, kita sediakan kebutuhan dari pasar. Oke, ini menarik banget nih. Ya, yang saya sering sampaikan ke teman-teman yang mau membuat bisnis, pesan saya tuh selalu begini, bahwa ketika kita mau jualan, kita jualan buat diri kita apa untuk orang lain. Itu yang sering saya ingatkan. Kebanyakan ketika orang yang mau mulai, mereka bisa apa? Misalkan gini, saya bisa buat makaroni skutel. Pertanyaan saya, apakah di tempat situ memang yakin orang-orangnya suka makaroni skutel, misalkan gitu ya? Iya. Yakinkan dulu nih, jangan kita buka dengan restoran yang konsep restoran, makaroni skutel gitu, tiba-tiba buka. Betul. Nah, itu berarti Pak Sony ngeriset dulu ya sebelumnya ya? Gimana? Ngeriset dulu ya, ngeriset pasarnya dulu ya? Iya. Jadi ngeriset pasarnya gimana tuh Pak? Yang sederhana atau gimana, kita bisa ngelihat misalkan di IG, di review food blogger, di macam kan sekarang banyak review makanan, itu kita lihat berita-berita segala macam. Apa sih makan yang lagi berkembang nih? Oke. Tapi hati-hati lagi, ketika ngomong makanan yang berkembang ini, misalkan kayak apa, nyebut brand nggak apa-apa ya, misalkan Milo es Milo kepal itu ya. Iya, es Milo kepal. Oh, saya juga pernah beli itu. Mana sampai saya ke daerah pedalaman segala macam ada es Milo kepal, saya bilang, wah ini orang melata semua nih, hati-hati nih. Tetangga saya ada yang bikin juga, dia tidak pengalaman dia bikin, tapi saya sih nggak berani bilang iya apa nggak, cuma ini kelihatan banget kok ini akan musiman. Nah itu yang hati-hati juga. Jadi banyak trap-trapnya sih sebenarnya di dalam usaha itu. Iya betul sih, itu banyak banget sih jebakannya. Jadi kayak kita ngeliat ini ngetren, tapi ternyata ini jadi cuman musiman dan orang jadi pada latah gitu ya. Jadi bikin bisnis baru, tapi ya sebentar langsung tutup lagi karena udah nggak musiman. Ya, betul. Nah itu membedakannya gimana Pak San itu? Biar tahu bahwa ini tuh pasti musiman sama ini pasti bisa berkepanjangan. Oke, jadi gini,
ada satu prinsip lagi yang sudah common di masyarakat, bahwa sedikit berbeda lebih baik dari sedikit lebih baik, gitu ya. Iya. Itu ada. Jadi kita nggak usah berpikir yang gimana-gimana, terus sesuatu yang new invention atau gimana, nggak usah. Kita ada produk yang baru. Contohnya martabak ya. Saya nggak berani nyontohin yang lain deh. Saya contohin martabak. Martabak kan makanan biasa. Maksudnya makanan dari kita tahun berapa sih? Dari kita kecil tahun 80-an, Iya, kecil. berapa 90-an. Martabak udah ada. Cuma gimana sih membuat dia menjadi lebih berbeda? Gitu ya. Oh, yang pertama mulai dari orange, misalkan saya contohin martabak orange saja deh. Mulai dari tampilannya sudah berbeda. Penyajiannya berbeda, kotaknya berbeda. Terakhir, kualitasnya berbeda. Tapi pada saat kapan sih orang tahu kualitasnya berbeda? Kan pada saat dia sudah beli. Atau pada saat ada yang bilangin. Yang orang bilangin kan pasti tahu dulu, dia nyobain dulu. Iya, betul. Ya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa martabak orange itu, yang manisnya itu bisa tetap lembut 24 jam. Kenapa nggak tahu? Kan kita pertanyakan, kenapa bisa nggak tahu? Padahal kita udah bilang, ini tuh 24 jam lembut. Kenapa? Karena 15 menit udah habis. Setengah jam udah habis. Kata mereka, gimana saya tahu orang baru beli udah habis? Oh iya benar juga ya. Jadi gitu. Padahal martabak orange itu 24 jam bisa tetap lembut. Ya, dengan suhu ruangan, bukan di kulkas gitu, bukan dengan suhu dingin, enggak. Tapi suhu ruangan itu bisa. Tapi orang banyak yang nggak tahu. Karena apa ya? Karena beberapa hal yang tadi udah langsung habis segala macam. Oke. Gitu, Mas. Siap. Wah, ini menarik banget insight-nya. Oh ya, sama ini kan Pak Sony kan Orange itu udah banyak banget ya cabangnya ya. Nah, ini gimana nih Pak cara pertama, cara biarkan pasti kan banyak nih yang niruin Orange nih. Kan udah Orange sebagai inisiator kan martabak pizza, tapi saya juga sering ngeliat nih martabak lain itu banyak yang konsepnya jadi mirip-mirip dengan Orange gitu. Jadi jualnya sama, nggak ditutup pizzanya dan nggak ditutup martabaknya dan lain sebagainya. Jadi itu ada kompetitor yang akhirnya mencoba untuk menyamakan dengan Orange. Itu yang pertama. Sama yang kedua, gimana nih dari manajemen itu untuk menjaga kualitas agar di setiap outlet itu kualitasnya sama tuh Pak? Oke. Jadi yang pertama mengenai adanya orang lain yang membuat brand atau tipe yang membuat tipe martabak yang sama. Membuat brand lain dengan tipe yang sama. Kalau menurut saya sih itu biasa, normal. Jadi baru semalam saya bilang ke teman-teman bahwa siapapun yang ikutin kita tetap fokus saja, nggak masalah di kekuatan kita. Yang pertama, ini mungkin inline dengan yang pertanyaan tadi, menjaga kualitas, bahwa ada beberapa poin yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu menjaga kualitas. Prinsip saya, walaupun kualitas rasa enak itu relatif. Banyak yang bilang, pengamat atau mentor atau siapa, enak itu relatif ya. Tapi dalam bahasa saya, enak relatif cuma dalam range tertentu. Misalkan gini, ya, yang satu keras, yang satu lembut. Orang udah pasti semua orang bilang yang lembut lebih enak. Ya, betul. Jadi nggak bisa juga secara kasar bilang bahwa enak itu relatif. Iya, relatif dalam range enak. Misalkan martabak enak dengan martabak enak digabungin akan menjadi relatif, ya. Lebih suka yang mana? Maksudnya dia tuh lebih suka. Orang-orang lebih suka beda. Cuma kalau di dalam masih di dalam range enak, itu yang harus dijaga. Jadi ada standarnya gitu ya Pak ya? Ada standar enak pasti ada. Gitu. Standar enak pasti ada. Secara general, gitu ya. Secara general pasti ada. Kemudian balik lagi pada gimana cara kualitasnya yang tadi, bahwa dengan dibuat logistik itu termasuk dalam membuat standar enak ketika semua bahan itu disuplai oleh pusat. SOP-nya diberikan, semuanya menggunakan tangan manusia semakin dikurangin. Ya nggak bisa pasti misalkan dituangin, dituang ke pennya atau dikasih topping, itu kan nggak bisa. Nggak pakai mesin gitu misalnya, itu tetap. Cuma kalau masalah ngaduknya pakai mesin, dan ini menurut survei dan menurut teman-teman bahwa Orange ini termasuk yang pertama, dulu mungkin satu-satunya yang menggunakan semua toko pakai mesin. Oh, semua toko pakai mesin Pak sekarang? Toko pakai mesin masing-masing, mesin adonan. Jadi makanya kita bisa menjaga kualitas itu, karena mesinnya benar-benar investasi mesin itu nggak murah juga kan.
Kemudian bahan baku, mesin, dan segala macam SOP disiapkan. Kemudian balik lagi kepada yang pertanyaan yang pertama, ketika gimana sih ada prinsip yang pertama, kita nggak usah terlalu takut, tapi nggak boleh terlalu nyaman, balik lagi, nggak boleh terlalu pede. Nah, kita ada di antara itu. Bahwa ketika produk itu kita jaga, yang tadi misalkan kita jaga tetapnya 24 jam, kemudian kita berada di mana-mana. Orang kan gampang, jadi misalkan gini, saya cuma punya di Gondang Dia, orang ada di Depok. Ya dia nggak bisa beli ke Gondang Dia, gimana caranya? Tapi kita ada di Depok, nah itu juga memenuhi ekspektasi si customer. Kemudian servis. Orange itu, saya nggak tahu sekarang ya, dulu dari tahun 2011 sampai sekarang, satu-satunya yang punya customer service untuk complaint center dan untuk pemesanan. Misalkan gini, luar biasa. Abdul mau komplain nih, ini martabak telurnya kehabisan gitu. Langsung aja telepon, complaint center langsung diganti. Oh. Paling kita minta difotoin sama bondnya. Difotoin udah, itu buat inian kita, buat dokumentasi kita bahwa ini toko ini ada komplain. SOP pertama, ini yang harus saya sampaikan mudah-mudahan Mas Abdul bisa sampaikan ke teman-teman. SOP pertama yang di toko adalah tidak boleh nanya secara detail, cuma boleh minta difotoin, terus dikirim kemana. Ya. Kenapa tuh Pak, nggak boleh secara detail? Ini nanti kan ya. Pokoknya nggak boleh ditanya ini makannya habis apa enggak, ini gue nggak usah pokoknya. Ini dalam rangka servis pada customer juga, bahwa ketika kita difotoin sudah ada buktinya kan, nggak mungkin telepon dong, ini saya ini, buktinya mana kalau ini beli di sini. Betul. Jadi misalkan beli di Gondang Dia, makanya Gondang Dia yang harus ngirim harusnya. Kemudian bondnya itu hari apa? Masa beli tahun lalu mau digantinya sekarang ya, nggak mungkin gitu kan ya. Nah kira-kira gitu. Cuma ada satu hal yang bisa langsung dikirim. Nah, itu apa sih? Untuk mempertahankan kualitas dari servis kepada customer. Jadi, kenapa sih tadi tanya, nggak diboleh tanya dalam rangka itu. Jadi, ini pengalaman pribadi saya ketika saya beli pizza di Indonesia, pizza merek terkenal itu yang sudah menjadi top of mind di Indonesia, saya ini komplain. Ini Mbak, kok ini begini dikirimnya gini? Oh ya Pak, nanti dihubungi. Nggak dihubungi. Saya pernah lagi dihubungi. Waduh, capek deh, saya males. Brand sebesar itu mereka tidak bisa memberikan ekspektasi permintaan kepada customer ya, bahwa komplain customer itu dilayani, enggak. Oke. Nah, oke, berarti menurut saya kita harus bisa memberikan service yang lebih dibandingkan brand besar itu. Kebetulan kita masih kecil, komplain kita tidak terlalu banyak, jadi nggak masalah. Yang jadi pertanyaan dari teman-teman adalah gimana kalau orang bohong? Oke, ada kemungkinan orang bohong, tapi menurut saya tidak akan banyak. Karena akan lebih banyak orang jujur daripada orang yang banyak berbohong. Tapi kenyataan, ini kenyataan. Ada juga ya? Ada yang udah tinggal satu potong terus dikomplain. Oh gitu. Ini martabak telur dipotong 20 misalkan gitu. Tinggal satu potong dipotong, cepet. Ini rasanya apa gitu Pak. Kemudian ditanya kan ke saya waktu itu, masih saya pegang, udah ganti aja nggak apa-apa. Gitu saya. Tapi cuma satu Pak, nggak apa-apa ganti aja. Gitu. Tapi habis itu dia nggak komplain lagi juga. Bahkan ada teman yang nggak komplain, misalkan gini, ini agak keangusan nih gitu kan, oh ya udah deh, langsung ganti. Padahal dia nggak udah ganti, malah itu mereka memberikan apresiasi buat kita bahwa oh ya udah mereka merasa nyaman lah bahwa mereka tuh nggak minta diganti tapi diganti. Nah itu, jadi antara beberapa hal tidak minta diganti pun langsung kami ganti kalau nggak sesuai standar. Nah itu yang membuat banyak loyal kepada Orange. Yang tadinya, ya saya sih memang tidak bilang bahwa ini 100% akan tidak ada komplain, enggak, karena apa? Setelah saya analisis juga di Orange itu ternyata berbeda dengan martabak lain. Martabak lain ketika datang satu, antrian tidak terlalu banyak. Kalau Orange itu kadang-kadang si Gojek itu jebret datang 10 orang. Iya, saya sering lihat tuh begitu tuh di outlet, ada ramai banget, ada apaan nih? Iya, dengan menu yang berbeda, dengan size yang berbeda. Bayangkan tuh, menu berbeda, size berbeda. Kemudian ada lagi satu analisis kita bahwa yang terjadi sering di online apa? Ini bukan nyalahin ojek online, cuma kadang-kadang saking banyaknya ojek online dikasih barang suka salah bawa. Suka salah bawa plastik si Gojeknya, bawa si A bawa yang pesanan dia, si B pesanan siapa ketuker. Kadang-kadang di salah satu ojek online, satu ojek itu bisa bawa 2 order.
Jadi buat 2 orderan customer. Nah dia salah ngasih, dia udah ngambil 2 bener, cuma dia salah ngasih, dikomplain kan kita. Iya betul pasti. Itu biasanya pembuktiannya kita coba difotoin dulu, ibu bener nggak nomornya atau bapak sesuai dengan aplikasinya. Kalau berbeda itu berarti bukan di kita. Kalau misalkan nomornya sama dan isinya beda, itu salah di kita, langsung kita ganti. Jadi ada beberapa hal gitu. Jadi menjamin ini ya, menjamin kepuasan dari konsumen itu dengan tadi pelayanan service, customer service itu penting banget ya, Pak Sony ya. Ya, karena itu kan membentuk ekspektasi dan membentuk brand dari satu merek ya, untuk brand dari merek. Jadi ketika ada kesalahan kita malah defense, ya itu malah jadi satu kesalahan yang tidak termaafkan sih buat customer gitu kan. Iya. Nah, kalau saya bilang kalau misalnya kita ada komplain, terima dulu. Apalagi bisnis makanan tuh emang sensitif banget ya. Kalau udah nggak enak dikit pasti langsung merusak citra brandnya gitu ya. Kalau konsumen jadi ngerasa dan di Indonesia memang kayak begitu kan, gampang ya. menyebarkan. Iya, apalagi sekarang kan cibiran-cibiran netizen itu kan, belum lagi misalkan kita ada satu orang atau beberapa orang yang sengaja menutup toko di Google kan kita ada Google Map. Nah. Itu ada beberapa toko tuh yang ditulisnya tutup keterangannya. Terus buka ditutup lagi sama dia, dipindahin titiknya. Oh itu banyak serangan-serangan gitu banyak. Itu yang non teori ya. Ini kalau misalkan teman-teman pengusaha itu cuma melihat teori, mentor segala macam itu nggak bakal nemuin yang gitu. Tapi kalau saya sudah banyak menemukan ketika di Google ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka lagi. Wah, luar biasa. Sampai segitunya ya serangannya ya. Sampai dikonfirmasi Google bahwa ini pemiliknya siapa. Jadi sampai dengan saat itu, sampai misalkan ada beberapa ojek online, ini nggak menyalahkan ojek online ya, cuma oknum aja sebenarnya. Ketika di restoran, kan ada bangku untuk customer, ada bangku untuk ojek online. Ketika kita taruh mereka di bangku ojek online, ada yang marah gitu. Kenapa taruh situ? Dan maksudnya kan ini untuk social distancing. Jadi ketika bangku aja kita kurangin gitu. Kita kasih jarak dan dia taruh di depan gitu nggak terima atau sebagainya. Nah ini yang non teknis lah. Dikasih bintang 1, dikasih gini bintang 1. Dan orang Indonesia itu gampang nih untuk teman-teman, orang Indonesia itu gampang memberikan bintang 1. Nah, itu hati-hati. Tidak banyak yang mau dengan mudah memberikan bintang 5. Kalau saya fair, saya bintang 5 saya kasih bintang 5. Sesuatu yang menurut saya baik itu saya akan kasih dengan gampang, saya kasih bintang 5. Gitu. Tapi kalau yang nggak bagus saya akan bintang 3. Tapi saya nggak pernah kan saya ngasih bintang 1. Karena saya ngerasain gimana susahnya ngebangun satu usaha. Betul. Bagi orang yang emang cuma menikmati aja mah mereka ya asal aja ya, nggak enak dikit langsung bintang 1, nggak suka dikit bintang 1. Dan belum tentu kesalahan karena kita. Nah, betul. Tapi itu challenge-nya menurut saya sih. Nah, itu kan tadi udah sedikit ya disampaikan Pak Sony ya, ada masalah di sisi konsumen, ada masalah di sisi penjagaan kualitas tadi, ada serangan-serangan dari oknum tertentu, bahkan tadi katanya ada masalah juga dari internal org ya, ada yang tadi menggelembungkan tepung segala macam misalkan seperti itu. Nah, itu gimana tuh Pak Sony untuk bisa men-solve masalah-masalah itu tuh biar bisa, ini kan udah 10 tahun ya, pasti kan banyak banget masalahnya dan tentunya mungkin nggak mudah gitu menyelesaikan masalah itu. Nah, strateginya gimana Pak? Oke, jadi yang pertama mungkin di mapping dulu permasalahannya. Ini permasalahan intern apa ekstern? Intern berarti bisa kita intervensi. Kalau ekstern kita bisa mengupayakan mengurangi tingkat risiko mereka komplain gitu ya. Kalau intern itu bisa intervensi, misalkan mengurangi kecurangan. Yang jelas mengurangi kecurangan kita lihat nih, ada 2. Dari sisi belanja apa sisi penjualan ya. Oke, dari sisi penjualan nih misalkan. Dulu kan masih pertama kali nggak ada cash register. Jadi pertama kali itu nggak ada cash, benar-benar pakai tulis bon begitu nanti dikumpulin terus saya cek jual berapa. Nah, itu pertama kali. Kemudian berkembang ini kayaknya makin lama makin ini ya, ribet ya. Ada penjualan tapi nggak ada uangnya, nggak ada uang fungsinya, nggak ada. Uangnya kok nggak ada gini, kemana ini? Gitu kan. Oke, kita pakai cash register. Cash register yang cash register yang nggak online, yang cuma dicek, kemudian di print tiap tutup toko, kemudian kita cek penjualannya apa.
Nah, berkembang dengan itu juga, kok masih tingkat kecurangannya tuh masih ada. Jadi asli karuannya ada banyak. Cuma 1-2, tapi kan ini yang merusak yang lain kan. Jadi setiap kali ada satu kecurangan atau kesalahan atau sesuatu lubang, itu kita langsung bertindak menutupinya. Gimana biar itu nggak terjadi lagi di tempat lain. Jadi saya harus cerita dulu bahwa awalnya, jadi ada karyawan yang mengganti semua bon. Mengganti semua bon pada hari itu yang mahal. Jadi gitu. Misalkan keju dan coklat Alan keju. Customer pesannya keju, di bonnya itu ditulis coklat. Jadi kan kalau ditotalin banyak. Iya betul. Jadi penjualannya harusnya bisa 1 juta, ya karena kan kuantitinya kita hitung, dus kita hitung kan. Dusnya benar. Tapi kan menunya beda. Nah, itu mulai dari kita ganti, oh ternyata sampai dengan segitu, sampai dengan misalkan gini, gas, beli berapa, ini segala macam. Oh, berarti kita harus bikin lebih tersistem. Kalau untuk penjualan, kita selesaikan, oke, kita bangun POS. Tadinya kita POS berbayar. Tiap bulan, saya lupa, 300 ribu apa sekian ratus ribu ya ada ya. Per bulan. Kemudian kita hitung 3,6 juta per outlet. Padahal cabang kita pada waktu itu sekitar udah 40-an. Oh, kalau kita totalin sebulan, ini bisa 12 juta sekian dikali sekian tahun ke depan. Kalau kita bikin sendiri atau kita develop sendiri, ini akan lebih murah di tahun ke-3 ke-4 dengan penambahan cabang, ini akan balik modal nih dibandingkan kita sewa. Kemudian ketika yang existing POS ini tidak bisa customize berdasarkan kemauan kita. Orange ini termasuk bisnis yang unik kan. Karena apa? Masing-masing toko ini berdiri sendiri. Toko-toko sendiri. Jadi bukan seperti perusahaan yang besar yang semuanya ada holdingnya. Tapi kita mau di dalam laporannya kita bikin ada holdingnya dan ada sendiri-sendiri. Nah, itu tidak bisa terjadi di POS yang existing yang udah ada pada saat itu. Oh, berarti ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mendevelop sendiri. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, di beberapa tahun ke depan ini akan balik modal nih dibandingkan kita sewa POS atau kita langganan POS. Nah, itu dari sisi penjualan. Dari sisi pembeliannya, balik lagi bahwa ketika POS itu akan kita sinkronis dengan akunting dan stok gudang. Nah, pelan-pelan inilah digitalisasi semua unit usaha. Nah, ini menarik juga nih. Ini sesuai dengan tema kita juga kan. Jadi strategi digitalisasi itu kan emang cukup membantu ya. Nah, dalam Cafe Orange itu apa aja nih Pak yang sudah dikembangkan tadi ya, selain tadi udah melakukan mendevelop POS sendiri, atau ada strategi-strategi lain yang sudah dilakukan sampai sekarang nih Pak untuk digitalisasinya? Oke. Yang pasti POS ini langkah pertama sebenarnya, karena dia termasuk pintu daripada semua usaha. Jadi ketika penjualannya ini bisa kita digitalisasi, kita masuk kepada persediaannya. Ini kita sudah Orange ini sudah masuk ke dalam persediaan yang kerjasama dengan perusahaan digital lain. Ketika si POS ini ngurangin satu item, maka stok di toko akan berkurang secara otomatis. Jadi mungkin bahasanya adalah ERP. ERP ini yang lagi dibangun dan memang karena agak mahal, jadi kita tetap menghitung cash flow-nya. ERP ini yang sedang dibutuhkan oleh Orange. Jadi ketika bisa mulai dari A sampai Z terkontrol, flow uang dan flow barang, maka itu akan bisa diminimalisir tingkat kelalaian atau kecurangan. Oke, nah tadi kan sempat di-mention ya bahwa pembuatan ERP itu sendiri kan sebenarnya investasi yang cukup besar, Pak. Nah ini sampai sejauh mana sih kita bisa tahu bahwa kita nih udah saatnya butuh teknologi ini loh, dan kita sudah worth buat ngabisin uang sekian rupiah untuk bisa mengembangkan teknologi ini. Sejauh mana sih kita tahu bahwa investasi kita tuh emang worth buat bisnis kita? Oke, jadi gini, kalau di Orange itu karena kita
cabang sudah banyak, yang pertama. Yang kedua, kita sering menemukan adanya pelayanan atau kecurangan. Misalkan gini, ketika simpelnya ya, kita kan ada stok opnam. Di stok opnam ini selalu ada selisih. Selisihnya itu selalu kita totalin. Berapa sih si toko ini selisihnya misalkan sebulan 2 juta, si toko ini 3 juta, toko ini 1 juta, toko ini sekian ditotalin lah. Sebulan ini bisa puluhan juta loss-nya. Wah, kalau kita bilang ini kalau sekian bulan ini sudah sekian ini loss-nya, ini berarti udah saatnya kita. Nah, kira-kira gitu. Jadi udah saatnya nih kita hitung. Jadi kita tetap menghitung keekonomisan, kita bukan tipe orang situ ya, bukan tipe orang yang sok-sokan, wah udah banyak cabang kita bikin, enggak. Semuanya diukur berdasarkan data. Jadi ketika kita loss yang bisa terlihat ya. Jadi yang tidak terlihat mungkin bisa terjadi. Loss yang bisa terlihat sekian puluh juta berdasarkan stok opnam. Ini per bulan. Boleh kita lihat bulan berikutnya, dari data yang ada di beberapa bulan itu ternyata memang secara konstan bahwa ada loss, berarti sudah saatnya kita. Dan kita hitungkan berapa sih investasi dari IT tersebut. Investasinya, oke, dari loss-nya ini dan dari investasi akan balik sekian tahun. Oke, berarti bisa. Karena dengan 60 cabang aja itu loss-nya sekian. Bagaimana dengan terjadi 100 cabang? Bagaimana dengan nanti ada di luar kota? Nah, itu kan jadi challenge lagi bahwa ketika yang di Jabodetabek aja bisa ada loss, bagaimana dengan yang di Surabaya, bagaimana dengan di Medan, nanti akan dibuka, Makassar, se-Indonesia. Padahal Orange itu kan berencana buka di semua kota di Indonesia. Berarti memang kita berangkat dari masalah, Pak ya? Jadi semuanya itu berangkat dari masalah. Jadi kita sudah memperkirakan, ini kemungkinan akan, jadi berdasarkan pengalaman kita kan tahu, apa sih yang kecurangan, atau masalah yang terjadi, kan itu aja sebenarnya ya. Jadi itu yang kita pantau terus, benar nggak nih di item itu terjadi loss gitu. Ternyata benar di item itu terjadi loss. Jadi bukannya kita nggak gelap masalah nggak tahu, kita udah tahu tapi kita cuma menunggu nih benar nggak nih. Oh iya benar ternyata. Jadi karena kan memang banyak juga ya sebenarnya kayak startup atau perusahaan tuh dia banyak yang akhirnya mereka bikin website, aplikasi atau sistem yang akhirnya ikut-ikutan aja gitu ya, tren mereka makin besar kayaknya butuh biar keren gitu kan, butuh buat aplikasi tertentu. Nah itu banyak banget kayak gitu Pak ya. Banyak makanya ego owner atau ego CEO atau founder itu harus direndahkan serendah-rendahnya atau dihilangkan. Tidak ada ego gitu. Ego dan gengsi itu satu hal yang merusak data sebenarnya sih. Jadi ada data, nggak apa-apa nih. Apalagi kalau yang saya nggak ngomong KM, apalagi kalau yang ownernya adalah orang yang banyak uang, orang kaya, udah beli yang paling bagus, beli nih kalau saya nggak. Betul. Jadi itu ya tadi insight-nya memang dari Pak Sony bahwa kalau kita ingin berinvestasi untuk teknologi, untuk pembuatan website, sistem dan lain sebagainya, kita harus mulai dari masalah yang kita hadapi dan mungkin potensi-potensi masalah di masa mendatang gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah berkembang, kita sudah punya banyak cabang misalkan, ada hal-hal yang mungkin akan menjadi potensi permasalahan. Nah, mungkin itu kita bisa mulai coba pertimbangkan untuk investasi. Tapi tentunya juga hitung-hitungan juga Pak Sony ya, nggak asal investasi aja, tapi ada perhitungan ekonomisnya ya. Iya. Betul, siap. Nah, ini insight yang menarik banget nih. Nah, menurut Pak Sony ya, jadi kalau sekarang ini dengan tadi kan sudah investasi di ERP dan lain sebagainya, itu udah men-solve masalahnya Pak? Atau sejauh mana sih performance dari aplikasi yang sudah dibuat itu ke bisnis? Masalahnya itu gimana maksudnya? Ke tadi permasalahan tadi ada kecurangan atau permasalahan efisiensi dan lain sebagainya. Oke, balik lagi ya bahwa itu merupakan tools, alat untuk mengurangi tingkat risiko. Bisa nggak ini 100% Kang? Kalau sepengetahuan pengalaman saya itu tidak mungkin 100%, tapi gerak atau tingkat kesalahan yang human error itu semakin kecil. Atau ada tapi cepat terdeteksi. Sementara ini kan enggak, misalkan kesalahannya terjadi tanggal 1, kita stok opnam di tanggal 30, baru tahu sebulan kemudian. Ya kan? Tapi dengan adanya digitalisasi kan bisa langsung real time ketahuan, atau besoknya, atau paling lama minggu depannya lah ketahuan. Tapi kan nggak lama banget, nggak sampai akhir tahun, nggak sampai akhir bulan. Nah, gitu. Jadi, apakah menghilangkan 100%? Ya enggak, karena masih ada faktor manusia, masih ada faktor kelalaian, masih ada faktor
kecurangan segala macam. Tapi at least poinnya bisa. bahwa itu mengurangi banget tingkat resiko. Semua tingkat resiko itu selalu kita kurangin. Gitu, siap. Jadi memang at least dengan menggunakan sistem ini itu bisa membantu mengurangi risiko, termasuk juga bisa membantu dalam data manajemennya, Pak ya. Jadi kita bisa tahu juga real data kita untuk bisa sebagai pertimbangan strategi ke depan seperti apa. Ya. Siap. Nah, menurut Pak Sony ya, ini kan banyak ya sebenarnya bisnis-bisnis kuliner yang saat ini sedang mencoba mendigitalisasi bisnis mereka. Nah, kira-kira platform apa sih Pak yang paling tepat untuk mereka buat bisa mempromosikan bisnis mereka? Apakah mereka memang harus punya website sendiri atau mereka harus punya aplikasi mobile sendiri atau mungkin cukup dengan media sosial aja cukup atau gimana menurut pandangan Pak Sony? Oke. Ini saya akan membuat segmentasi sebenarnya. Jenisnya apa? Jadi kuliner itu kan ada banyak. Kuliner yang misalkan yang ready to eat, kemudian ready to cook, segala macam. Kemudian kayak food service, kayak misalkan kayak Orange. Orange itu bisa nggak sih membuat platform sendiri, aplikasi sendiri? Bisa. Kita punya sebenarnya, cuma nggak kita launching. Karena apa? Perubahan teknologi itu pesat banget. Jadi pesat banget. Ketika kita buka sendiri, sedangkan si Gojek sama Grab dan e-commerce lain itu lagi bakar duit, maka kita akan mati. Sudah terlanjur investasi, tapi nggak pakai. Gitu. Jadi itu yang harus dilihat perkembangan teknologi di luar, bukan cuma diri kita sendiri. Kecuali kita tipikal perusahaan yang duitnya banyak, yang nggak mikir biaya, yang mau ngabisin duit investor tuh nggak ada masalah. Bangun aja semua, biar keren. Tapi balik lagi, biar keren ya, bukan biar lebih bagus jualannya. Belum tentu lebih bagus jualannya. Jadi tetap lihat angin berhembus kemana kalau menurut saya. Oke, IG bisa nggak? Bisa, tapi semua orang sudah pakai IG. Semua orang udah pakai Facebook. Ya, saya ibaratin semua orang ya, karena semuanya udah main. IG Ads, hampir semua pengusaha udah pakai Ads. Karena apa? Itu kan ilmu standar. Tapi kalau kita nggak ikut, kita bisa nggak dikenal juga. Jadi semuanya tetap ada porsinya masing-masing. Website, nah website ini penting sebagai CV atau identitas atau portofolio dari satu usaha. Website seperti apa? Nah ini tergantung usahanya lagi. Kita perlu yang aktif, ada perlu cuma memberitahukan, itu bisa di website. Di IG kita, kalau untuk yang UKM, saran saya yang murah dan gratisan ya di Instagram atau di Facebook, di media sosial lah. Media sosial apapun, itu yang paling murah. Tapi jika kita melangkah ke tingkat selanjutnya, baru kita masuk ke dalam website. Baru naik lanjutnya lagi ke dalam platform masing-masing. Tapi itu terlepas lagi jenis usaha kita sama berapa besar sih bisnis kita. Karena kan pengaruhnya kepada biaya yang akan dikeluarkan. Jangan sampai begitu kita cuma ada profit 10 juta, 5 jutanya dipakai untuk investasi digital yang belum perlu pada saat itu ya. Kalau perlu nggak masalah. Cuma belum perlu, terus kita mau ikut-ikutan punya website yang paling canggih, bisa untuk check out. Nggak perlu juga gitu maksud saya. Nah itu yang hati-hati sebenarnya. Jebakan-jebakan dari ego owner itu bisa terjadi di situ biasanya. Pengen tampil keren, pengen nggak kalah dengan brand-brand besar, maka bikin aplikasi sendiri, bikin platform sendiri. Nah itu itu kalau saya lihat sih kebanyakan sebagai ego aja, memenuhi egonya dari owner. Nah kalau misalkan levelnya sudah scale up ya, sudah besar kayak misalkan Orange Pak, ini sistem apa aja sih yang perlu untuk disiapkan buat biar bisa mempersiapkan kalau misalkan mau lebih besar lagi? Jadi apa saja nih harus sudah mulai diotomatisasi atau yang sudah harus mulai, mungkin bukan tenaga manusia lagi ya, tapi tenaga mesin ataupun tenaga sistem yang memang sudah harus disiapkan. Oke. Jadi yang pasti untuk internal dulu. Karena apa? Untuk eksternal, misalkan aplikasi mereka belanja itu ada banyak kok yang di luar, dan sebagai brand kecil kita nggak bisa melawan mereka.
sekaliber misalkan brand-brand internasional yang punya aplikasi sendiri atau delivery sendiri, itu pun tidak bisa melawan mereka. Ya, yang ayam-ayam internasional itu kan mereka punya delivery sendiri. Ya, tapi pada akhirnya tetap aja yang ojek online itu lebih banyak yang belanja. Iya. Jadi nggak bisa dilawan juga, maksud saya nggak usah sok-sokan harus melawan segala macam. Kita tetap harus bisa sadar diri. Yang paling penting yang dilakukan sampai dengan besar, kecil dan besar, itu sistem di internalnya, mulai dari POS, mulai dari sistem stok, mulai dari apa namanya tuh, ya ERP lah, pokoknya saya tahunya sistem ERP. Kalau sudah besar, kalau masih kecil masih belum nggak apa-apa, masih sistem stok manual nggak apa-apa. Okay. Karena kalau untuk yang menengah ke bawah, ERP itu kan bangun agak mahal ya. Tapi nanti kalau memang tingkat urgent-nya itu sudah sangat tinggi, baru masuk ke dalam situ. Di mana tadi tingkat urgensi itu memang kita lihat dari itu ya, dari potensi risiko, potensi masalah, hal-hal yang ada sebelumnya, itu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau memang saya cuma jual beli bakpao misalkan, saya jual beli bakpao, jual bakpao, mungkin ERP nggak terlalu penting. Karena belinya bakpao, jualnya bakpao, dan saya satu outlet, walaupun omset saya 1 triliun, udah ketahuan kok di situ aja, cuma berapa dus, berapa ini kan gampang. Jadi sizing dari omset juga belum tentu menjadi trigger utama. Ya, jadi banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Nah, mungkin satu hal lagi nih Pak, terkait dengan, ini kan kalau ngembangin sistem itu kan butuh waktu ya, butuh expertise di dalamnya. Nah, ini apakah dari ORS itu sudah ada tenaga ahlinya sendiri di internal atau orang IT-nya sendiri, atau biasanya kalau untuk urusan pengembangan sistem ini langsung hire pihak ketiga aja Pak? Oke. Itu juga salah satu pertimbangan kenapa kemarin tuh kerjasama dengan Badar juga. Ini bukannya iklan, tapi benar. Jadi yang kita lakukan yang pertama yaitu kita meng-hire satu profesional GM IT. Dia yang kita minta advice apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Terlepas dari kita mendevelop internal atau kita meng-hire pihak ketiga, tetap aja di orang internalnya harus ada satu orang yang expert. Iya, harus ada yang ngerti di dalam. Kemudian berdasarkan pertimbangan segala macam, jika kita investasi di orang, ya internal mendevelop sendiri, pertimbangannya yang pertama, orangnya butuh yang banyak, kedua butuh pengalaman. Jadi dua itu yang menyebabkan kita, berarti terlalu resiko jika kita mendevelop dari awal dengan internal sendiri. Karena pekerjaan kita core bisnisnya bukan itu. Oris Mulhidayah core bisnisnya adalah manajemen. Jadi jika kita membutuhkan satu aplikasi tersendiri, maka kita untuk lebih efisien dan mengurangi risiko, maka hire pihak ketiga untuk mendevelop. Tapi bekerja sama dengan IT internal kita. Karena IT internal kita kan yang menceritakan atau membahasakan dengan orang programmer kan. Iya, betul. Bahasa saya, bahasa orang pasar. Saya mau pokoknya ini bisa kelihatan, ini bisa ini. Nah, saya ngomong programmer belum ngerti. Ya, harus punya translator, interpreter, tolong jelasin kepada programmer maunya saya gimana gitu kan ya. Jadi karena saya udah kemarin pengalaman jadi gitu. Saya nggak ngerti ngebiasain karena bahasa programmer, developer dengan bahasa saya orang lapangan beda. Nah, adalah orang IT ini untuk menjembatani bahasa itu. Saya punya nggak sih tim IT punya, tapi lebih kepada yang tadi untuk interpreter dan untuk maintain. Jadi sistemnya sudah ada, makanya dia yang memaintain. Itu akan lebih efisien lagi daripada saya harus mendevelop. Karena di teman-teman dan di beberapa cerita teman yang sudah mencoba membangun IT dari nol, RP, itu nggak jadi juga. Bangun sendiri, nggak jadi juga dia, udah ngabisin duit banyak, nggak jadi. Karena apa? Kalau yang saya lihat, dia membangun ngerekrut orang, yang pertama orangnya itu capable apa enggak kita nggak tahu, yang kedua expertise dari masing-masing programmer itu atau developer itu juga nggak tahu juga. Jadi kita yang harus kan pada waktu kita kerjasama dengan Pak Ketiga kan juga, lu pernah nggak ngebangun ERP? Belum pernah tapi bisa, nanti dulu. Karena kan
apa sih namanya kalau gitu kerangkanya ya, kerangkanya itu kan akan jadi berbeda ketika dia bangun ERP di perusahaan mana, bangun ERP di perusahaan mana, dengan customize masing-masing. Cuma kalau dia sudah pernah mendevelop dan jadi, itu kan tinggal di customize saja. Maunya apa sih? Oh, tinggal dirubah lah. Kalau dalam bahasa saya puzzle. Puzzle-nya tinggal dirubah dikit-dikit, jadi jendelanya ada, pintunya ada, fondasinya ada, tinggal diangkat lagi fondasinya, disusun jadi lagi satu bangunan. Platform itu kan kayak bangunan ya. Betul. Sendiri kira-kira copot. Jadi, cuma orang yang belum pernah tukang biasa disuruh bangun satu gedung, ya nggak bakal jadi. Nah, kira-kira itu jadi pertimbangannya kenapa sih saya memilih untuk itu, karena saya berpikir itu mengurangi risiko sama biayanya akan lebih murah dibandingkan dengan saya bikin yang baru lagi. Tapi memang ini ya, memang tetap butuh ada PIC IT di internal gitu. Karena memang gini Pak, banyak banget emang sekarang ini startup yang mungkin mereka datang ke kita ya, ke Badr sebagai software host, mereka tuh benar-benar menyerahkan ke kita dan nggak ada orang IT di sana gitu, nggak ada orang teknis yang mengerti. Jadi udah sistemnya mereka pengen seperti apa, mereka informasikan ke kita buatkan, tapi toh pada akhirnya tidak maksimal karena dari tim mereka itu nggak bisa memaintain gitu ya, terus nggak bisa mendeliverable dengan baik kayak gitu. Kalau mau begitu, kalau menurut saya dia harus hire Badar lagi untuk maintain. Badar harus ada yang benar-benar in charge benar-benar bahasanya sama dengan kemauan mereka. Kalau enggak kan balik lagi ketika saya berbicara dengan programmer dengan bahasa programmer, saya dengan bahasa pasar nggak nyambung, dan itu udah saya konfirmasi di banyak orang, teman-teman saya orang IT. Memang harus ada orang yang bisa menerjemahkan maksudnya gimana. Siap. Ini pesan ya berarti ya buat teman-teman penggiat startup atau pelaku usaha. Kalau teman-teman ingin meng-hire pihak ketiga, pastikan bahwa teman-teman juga sudah punya PIC internal yang at least dia sudah mengerti tentang kemampuan teknisnya ya, kebutuhan teknis dari perusahaannya. Jadi ketika nanti berdiskusi bisa lebih mudah, bisa lebih efisien dibandingkan dengan benar-benar menyerahkan kepada pihak ketiganya. Karena nanti khawatir justru bisa menjadi risiko ya buat bisnis, bisa ada masalah komunikasi, deliverables yang tidak tersampaikan, dan lain sebagainya. Siap, terima kasih Pak Sony atas insight-nya. Mungkin sedikit lagi Pak, mau tanyaan ini dengan case COVID sekarang ya, dengan pandemi ini, tadi kan kata Pak Sony nggak terlalu, ada pengaruhnya, cuman nggak terlalu signifikan, seperti itu. Cuman gimana nih dari selama pandemi ini kan sudah cukup lama, dari bulan Maret sampai sekarang, strategi yang dilakukan Pak Sony apa aja nih selama pandemi ini, terutama mungkin karena sekarang lebih banyak social distancing, lebih banyak WFH gitu ya. Jadi kan mungkin lebih banyak mungkin strategi digital marketing yang dilakukan atau gimana Pak Sony? Oke, yang pasti kebijakan yang sekarang itu akan lebih reaktif terhadap kebijakan pemerintah. Karena pemerintah bisa sekonyong-konyong gitu membuat penutup PSBB gitu kan. Ya. Dan itu kita dulu itu regulasi tidak masuk dalam sistem pertimbangan manajemen. Ternyata sekarang nggak bisa, bahwa regulasi itu benar-benar bisa berpengaruh. Kayak tadi saya contohkan, ketika di Bekasi tiba-tiba keluar perda jam 6 tutup. Sedangkan martabak itu kan marketnya kan sore ke malam. Iya betul. Ya kan? Jarang beli pagi-pagi, jarang. Ya cuma harus makanya saya dibilang terdampak, ya terdampak, dibilang enggak juga. Kita juga bukan dine-in yang kayak di mall yang tiba-tiba tutup sama sekali, enggak. Jadi maksud saya itu terdampak, tetap terdampak, tapi tidak seperti mall yang harus tutup total. Itu yang pertama, yaitu kita melihat kebijakan dari pemerintah setiap apa dan kita tetap comply. Jadi kebijakan dari manajemen adalah kita comply terhadap semua aturan. Jadi jam 8 di Tangerang wajib tutup, ya kita tutup jam 8. Kemudian yang kedua, gimana sih marketingnya? Marketingnya kita sebenarnya kita lakukan sama seperti sebelum-sebelumnya, ketika kita tetap main di ojek online, tetap ada diskon di ojek online, voucher-voucher tetap kita bagiin, kemudian media sosial tetap jalan. Tapi bedanya kalau sekarang ini, kalau ads kita sama, nggak terlalu banyak juga, lebih kepada bagaimana di internalnya. Kalau yang di saya itu penjualan kan ada penurunan, tapi gimana sih kita lebih efisien. Nanti kalau di internal sini, karena adanya promo yang kita berikan, kalau ojek online itu kan dulu promonya itu mereka yang nanggung atau 50-50. Kalau sekarang kebanyakan kita yang nanggung, jadi merchant yang nanggung.
Nah, itu kan mengurangi profit. Nah, bagaimana dengan profit ini tetap ada keuntungan yang bisa didapat. Nah, itu lebih gimana sih efisiennya semuanya. Gitu Mas, paling lebih kepada mereformulasi keadaan di toko. Kita kan Jadi juga nggak tetap, mau ngambil kebijakan memberhentikan karyawan. oh Masya Allah. Jadi kita Siap, ambil, siap. udah bikin 2 shift, misalkan masuk sehari masuk, sehari enggak, dua minggu masuk, 2 minggu enggak, nah, kayak gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini di outlet juga nggak ada yang diberhentikan, Pak ya? Jadi tetap semuanya berjalan seperti biasa ya? Ya, berjalan Masya seperti Allah. biasa, tapi adanya pergantian shift aja. Kayak yang 24 jam, misalkan 24 jam tadinya misalkan 15 orang. Tapi kan sekarang nggak bisa. Tapi 15-nya Ya. juga nggak mungkin bisa masuk di 1 jam yang sama, yang nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal Jakarta lagi PSBB. Oh, berarti harusnya ganti shift aja deh. Sehari masuk, sehari nggak, atas minggu masuk. Tapi mereka nggak ada yang diberhentikan kebijakannya. Jadi menggunakan strategi efisiensi ya, agar bisa tetap berjalan seperti biasa dan bisa bertahan. Nah, baik, ini insight-nya banyak banget nih dari Pak Sony, dari awal kita diskusi sampai sekarang. Mungkin kita sudah masuk di akhir sesi ya. Mungkin sebelum kita tutup, bisa Pak Sony mungkin bisa berikan pesan ke kita semua, terutama bagi teman-teman yang bergerak di industri kuliner, kira-kira bagaimana nih caranya buat teman-teman yang mau bikin bisnis usaha kuliner, atau yang mereka yang lagi sedang berjuang nih di masa pandemi ini, atau mereka yang saat ini sedang mau scale up, mau berkembang, dan lagi mau menyiapkan sistemnya. Nah, kira-kira pesan Pak Sony apa untuk teman-teman itu? Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ini berbeda ya, orang yang sedang mau merintis usaha, pilihlah yang sudah ada marketnya. Karena dalam keadaan pandemi ini, semua usaha itu tidak mudah. Jadi pilihlah yang mereka benar-benar membutuhkan. Dan pilih investasi yang paling minim modalnya. Jadi misalkan ibu rumah tangga, silahkan memanfaatkan apa yang ibu rumah tangga itu bisa atau yang ada di rumah. Jadi sedapat mungkin capex-nya, modal kerjanya itu bikin seminimal mungkin. Kalau memang ada harus membeli oven, belilah oven yang tidak terlalu mahal, gitu ya. Kuat tapi tidak terlalu mahal. Dan karena keadaan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk yang sudah ada, yang pasti efisiensi itu penting. Karena apa? Bisa jadi dengan adanya pandemi ini, harga ada yang naik, harga pokok naik, kita ngasih promo di ojek online atau dimanapun, profitnya nggak dapat. Ini yang banyak terjadi, bahwa ketika ada jualan ternyata profit nggak ada. Karena apa? Dia lupa bahwa promo itu menyebabkan marginnya dia berkurang, profitnya dia berkurang. Jadi efisiensi. Kemudian yang ketiga, untuk yang digitalisasi, jangan melakukan sesuatu lebih kepada ego, tapi lebih kepada keperluan sama kebutuhan. Kebutuhannya apa, itu yang dilakukan. Nah, mungkin itu aja pesan dari saya, karena ego dari owner atau ego dari CEO atau founder itu bisa menyebabkan loss atau biaya yang tinggi. Nah, keadaan ini balik lagi, efisiensi itu menjadi nomor satu. Banyak prinsip dulu bilang cash is the king, itu tidak 100% benar, cuma banyak benarnya. Ya, mungkin itu aja pesan-pesan dari saya. Yang terakhir ya, nyaman membunuhmu. Balik lagi ya ke tagline nyaman membunuhmu. Masya Allah. Nah, Siap, kalau siap. dalam keadaan sekarang benar-benar nggak nyaman sih. Aduh, siap, siap, siap. Terima kasih banyak Pak Sony atas waktunya. Untuk teman-teman semua, terima kasih telah hadir dalam diskusi kita kali ini dalam Badar Talks episode pertama. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, terutama yang bergerak di industri kuliner. Dan semoga kita semua bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi pebisnis-pebisnis yang baik di masa mendatang. Dan jangan lupa terakhir tadi pesan Pak Sony, jangan terjebak dalam kenyamanan. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya Jabar dari Badan Interaktif, dan Pak Sony dari CEO Orange Group. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.